Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sobi dan juga pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Mumpung lagi nganggur, ngonten lagi nih kawan-kawan. Sesuai judul yang saya tulis, hobi boleh sama tapi levelnya berbeda-beda. Nah itu kawan-kawan. Jadi mohon maaf sebelumnya saya sampaikan ini tidak kok menjustifikasi seseorang, cuma sebagai gambaran perlu saya sampaikan agar sahabat hobi itu tidak kagetan. Yang namanya hobi itu tidak boleh dipaksakan, jadi hobi harus mengalir sesuai dengan level kita masing-masing. Nah seperti itu. Jadi hobinya sama, kita mungkin hobi ayam ya, semua sama, cuma levelnya beda-beda kawan-kawan. Perlu diakui nggak diakui itu nyata. Jadi level penghobi itu beda-beda. Saya tidak menggambarkan ke orang lain, saya menggambarkan pada diri saya sendiri. Jadi biar tidak ada yang tersinggung, saya sendiri yang menggambarkan level hobi saya. Di level hobi saya dulu istilahnya kita memulai main ayam dapat dikatakan level mendasar, mungkin dari pasar ke pasar. Nah, seperti itu. Dalam artian pasar ayam kok kita tidak menjustifikasi yang di pasar itu ayamnya jelek, tidak, ayamnya murah, tidak, cuma banyak yang murah. Gampangannya kan seperti itu. Jadi level untuk pemula atau pertama main-main ayam ya orientasinya cari yang paling gampang itu di pasar. Karena apa? Modal sedikit kita bisa milih ya di situ, ibarat 200.000, 300.000 udah dapat ayam. Itu paling gampang dan paling murah. Ketika waktu itu saya di level itu, atau ketika masih main di pasar, istilahnya beli di pasar, kita jualnya juga di pasar, seperti itu ya, kelasnya mungkin di 300 ribuan lah dapat kita kira-kira segitu. Nah, itu saya juga dengar ayam harga 1 jutaan, itu saya juga istilahnya cukup apa ya istilahnya penasaran gitu. Saya kalau saya nggak kagetan, cuma saya justru penasaran. Kenapa penasaran? Wah, istilahnya saya produksi ayam bagus aja di pasar cuma laku 300-an. Bahkan pernah saya jual itu cuma 200 ribuan. Itu di tahun-tahun 2005, 2006 itu 250 itu udah bagus banget saya jual ayam harga segitu. Tapi ketika ya seiring berjalannya waktu, kita koneksi atau korelasi sahabat sehobinya semakin meningkat dengan kualitas ayam yang lebih bagus. Itu ada ayam ternyata yang bisa laku 1 juta. Semakin lama semakin belajar, ayam yang 1 juta seperti apa sih? Wah, begitu saya udah merasa produk saya bagus, saya sparingkan dengan ayam yang level-level 1 juta seperti apa. Waduh, ternyata habis-habisan ayam saya dikerjain. Nggak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Oh, ternyata dari situ saya belajar. Jadi belajar itu prosesnya panjang ya kawan-kawan. Dari situ saya belajar. Oh, ternyata ayam yang 1 juta itu kelasnya 1 juta, levelnya 1 juta itu kualitas tarungnya seperti itu, tekniknya seperti itu, pukulannya seperti itu. Kelamaan saya juga pengen kan seperti itu untuk meningkatkan ya. Kalau saya beli yang seperti itu, berarti nilai jual anakannya nanti juga bisa masuk ke 1 jutaan per ekor. Kan lumayan banget, sama-sama membesarkan ayam dari netes sampai 8 bulan. Biasanya kita jual hanya 300, 200. Kok ini harapannya bisa jual 1 jutaan, kan peningkatannya luar biasa, sama-sama biaya operasionalnya. Nah, di situ saya mulai beli materi yang 1 jutaan. Akhirnya saya ternak. Ya lumayan lah istilahnya, udah pada peningkatan, walaupun mungkin tidak semua laku 1 juta, ada yang 700, 800, tapi udah ada peningkatan. Akhirnya bergaul, lama-lama tahu ayam yang di atas 5 juta. Wah, saya kepengen lagi nih ayam yang 5 juta seperti apa. Ternyata di Arena Pro, saya mulai masuk di Arena Pro waktu itu ya 2006-an lah istilahnya.
Oh ternyata yang menangnya bagus seperti ini, yang ditawar orang sampai 5 juta. Nah itu saya mulai main di Arena Pro. Ya walaupun istilahnya babak belur lah untuk awal-awalnya, merintisnya itu tidak mudah. Jadi masuk ke situ kita belajar dari ngerawat, belajar cari-cari gandengan. Nah di situ itu prosesnya panjang kawan-kawan. Nah akhirnya bisa. Di situ saya stuck, maksudnya saya berhenti untuk ternak. Jadi saya lebih baik beli dari harga ayam yang istilahnya sudah sortiran, sudah kualitas bagus ya, 1 jutaan tadi, di bawahnya 5 juta kan levelnya di 1 jutaan tadi. Itu saya rawat, saya mainkan, menang 2 kali, menang 3 kali ya lakunya kisaran 5 juta, kadang 7 juta seperti itu. Terus di situ ngadu ayam, laku tinggi jual, ngadu jual, seperti itu terus. Saya nggak telaten saya ternak. Cuma kalau ayam yang udah tua kok belum laku, udah banyak menangnya, itu saya titipkan di teman yang pengen ternak seperti itu. Itu juga tidak mudah kawan-kawan, dalam artian kita titip ada yang dijual, ada yang anak-anaknya dijual ke orang. Jadi saya cuma nitip aja, anak-anaknya dia yang jual. Enak banget nih, kita modali indukannya, dia yang jualan anak-anaknya. Seperti itu banyak sekali lika-likunya, tidak mudah untuk bekerja sama dengan orang lain itu. Nah, saya nggak membahas masalah itu kerjasamanya, cuma saya bahas level-levelnya ya kawan-kawan. Dan akhirnya saya udah sering ke arena itu, masuk mulai mengenal ke ayam impor. Saya juga dulu nggak tertarik dengan ayam impor. Ngapain saya beli mahal-mahal? Ibarat saya jual ayam 5 juta aja istilahnya udah menang 3 kali, kadang 4 kali. Nah ini ayam impor nggak tahu kita menang atau enggaknya, paling tidak 15 juta, 12 juta seperti itu. Waduh, pertama saya juga nggak tertarik, kenapa harus beli ayam impor dengan mahal seperti itu. Cuma saya nggak kagetan, saya berani mencoba. Akhirnya sekali-kali belilah yang 12 juta. Orientasinya karena terlalu mahal saya nggak mau ngadu, langsung saya ternak. Oh ternyata kualitas impor bagus, anak-anaknya cukup merata waktu itu. Terus ada juga yang nawarin impor 7 juta, 8 juta. Saya beli sampai sini itu 8 juta udah sampai Indonesia, udah sampai kandang saya. Cuma ya itu ya lika-likunya pasti ada ya kawan-kawan, hambatan dan cobaan itu pasti ada. Ya, kualitasnya yang belgedes, nggak begitu bagus ya, biasa. Tetap kadang ada yang saya jual murah rugi, ada yang saya potong. Jadi seperti itu pengalaman saya. Oh ternyata impor yang kualitas yang tanggung-tanggung seperti itu malah bikin repot. Sama-sama 8 juta mending buat beli ayam menang di arena. Sering sekali saya bikin konten seperti itu. Karena apa? Ayam udah teruji, walaupun lokal tapi kualitasnya bagus, derajat menangnya ada. Tapi 8 juta impor nggak bisa milih, dapatnya ya ayam-ayam seperti itulah. Saya tidak merendahkan, tapi jarang sekali bisa dapat yang kualitas mewah untuk harga segitu. Tapi kalau 15 ke atas, ya selama ini saya alhamdulillah belum pernah keblondro. Cuma saya detail sekali kalau mau ambil impor, benar-benar videonya seperti apa, saya benar-benar lihat layak enggak, walaupun cuma basic aja ya, karena di Thailand penjualnya itu pinter-pinter, untulnya yo bener-bener untul tol gitu. Nggak bisa memberi perlawanan. Jadi kita harus pinter-pinter cuma lihat basicnya aja, bukan kualitas ayamnya, karena ayam nggak memberi perlawanan untulnya seperti itu. Nah itu pengalaman saya ya. Kalau 15 ke atas oke lah, masih banyak yang selamat. Istilahnya selamat dalam artian kualitasnya, kualitas ayamnya. Saya kalau beli ya nggak banyak-banyak, paling 1, kadang ambil 2 seperti itu. Karena ya ngukur kemampuan anggaran saya. Di samping itu saya benar-benar milih. Kalau cuma mau awur-awuran ya sekali ambil 50 juga bisa, 50 ekor misalnya. Cuma ya nanti banyak zongnya kawan-kawan, mending milih kalau impor seperti itu. Jadi kualitasnya bagus. Nah itu yang saya sampaikan, level-level penghobi. Sama-sama hobi ayam saya, cuma dulu awal-awalnya saya main di kisaran misalkan 300.000, terus meningkat di kisaran 1 juta, meningkat lagi di 5 juta, baru main impor. Jadi kalau sahabat hobi mungkin yang masih di level 300 ribuan, jangan nonton di Telegram saya, itu belum saatnya.
Jadi nanti kagetan ya gitu kawan-kawan. Tanya ayam harga berapa mas? 3 bulan 2 juta pak. Mahal sekali ayamnya. Waduh, salah level ini orang. Ya seperti itu contohnya kawan-kawan. Jadi jangan dipaksakan. Kalau yang biasa main di level sudah main di impor, dengar harga segitu ya biasa aja karena memang levelnya udah pas. Tapi kalau yang masih main di 300 ribuan, ya jangan dipaksakan, harus tanya harga yang anakan impor seperti itu. Jadi nanti kagetan. Saya tidak menggaransi pelanggan saya kalau kena jantung, itu saya nggak nanggung BPJS-nya. Jadi resikonya harus disesuaikan gitu ya kawan-kawan. Jangan buru-buru. Kalau memang belum cocok atau belum masuk kemampuannya, jangan dipaksakan. Nah, begitu. Kemarin ada yang tanya harga, saya kasih harga 2 jutaan. Saya tahu kemampuan dompetnya itu udah nggak masuk, kemampuan duitnya udah nggak masuk. Cuma ya namanya manusia beda-beda ya, mulutnya yang berlebihan, duitnya nggak lebih tapi mulutnya yang berlebihan. Dia ngomong banyak yang beli Prabu Farm itu nggak sesuai, nggak cocok. Nah, seperti itu saya udah nggak menanggapi kalau orang yang seperti itu. Yang nggak sesuai mana, yang nggak cocok yang mana, itu saya nggak menanggapi. Cuma saya karena kebijakan saya, istilahnya dia juga penghobi ayam, masih saya anggap sahabat hobi. Misalkan nggak punya duit, datang ke kandang aja tak kasih ayam pak. Cuma itu syaratnya bantu-bantu bersih-bersih kotorannya, itu malah bagus pak, nggak usah beli. Saya sampaikan seperti itu. Jadi jangan berdebat dengan orang bodoh, itu hanya akan menyiksa batinmu. Karena istilahnya seharum-harumnya bunga, kalau lalat disuruh hinggap dia pasti tidak mau, dia pasti hinggapnya di sampah karena kualitasnya memang lebih menyukai sampah dibandingkan dengan bunga yang harum seperti itu. Jadi harus bisa memanajemen pola pikir. Ada orang yang perlu ditanggapi, ada orang yang tidak perlu ditanggapi. Tidak ada manfaatnya yang kualitas manusia seperti itu kalau ditanggapi. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi saya sampaikan bagi sahabat hobi yang istilahnya baru memulai, jangan dipaksakan. Ibarat kata Anda baru mulai belajar untuk merawat ayam, main di level 300 sampai 500, nggak apa-apa. Untuk belajar dulu, jangan dipaksakan harus beli yang 5 juta. Nanti sakit pikiran Anda, sakit dompet Anda. Nah itu, jadi pelan-pelan. Kalau 500 Anda udah survive, rawatannya bagus, syukur-syukur bisa menangan. Nah, wah ayam 500 saja menangan, apalagi Anda beli ayam yang harga 1 jutaan. Nanti level kemenangannya Anda akan lebih bagus karena didukung dengan kualitas ayam yang lebih bagus. Kalau kemampuan Anda mumpuni, hasilnya akan lebih bagus, itu pasti kawan-kawan. Cuma kalau Anda belum mampu, dipaksakan harus main atau beli ayam yang harganya di atas 5 juta, nanti akan membebani Anda. Kalau misalkan Anda rawatannya kurang bagus, kalah, wah nanti misuh-misuh dan ngedumel sendiri, wah ayam 5 juta kalahan seperti ini, ternyata nggak bisa menang. Ya menang itu bukan masalah kualitas ayamnya saja. Jadi kemampuan Anda merawat bagaimana, kemampuan Anda ngair bagaimana, kemampuan Anda cari gandeng bagaimana, itu juga jadi pertimbangan. Nah seperti itu. Oke, kembali lagi kita sampaikan, jangan paksakan level hobi Anda, tapi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kemampuan tidak hanya sebatas kemampuan finansial atau keuangan, tapi kemampuan Anda dalam merawat ayamnya. Nah seperti itu. Oke, terima kasih, durasi sudah cukup panjang. Sekian dulu untuk konten kali ini. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.